Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pemulihan layanan, transformasi kegagalan jasa menjadi loyalitas strategis dalam manajemen kualitas layanan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kualitas layanan dan juga service failure ataupun kegagalan layanan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kualitas layanan itu merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dengan pengalaman nyata pelanggan seperti itu. Nah, jika pelanggan itu sesuai ataupun melebihi ekspektasi mereka terhadap layanan tersebut, maka pelanggan tersebut itu akan puas. Nah, sebaliknya jika pelayanan itu di bawah harapan, maka terjadinya ketidakpuasan seperti itu. Ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, lanjut kepada pengertian service failure ataupun kegagalan layanan, yaitu di mana situasi ketika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, tentu ketika pelayanan itu tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka dampaknya nanti terjadi ketidakpuasan pelanggan, sehingga pertama itu pelanggan dapat berpindah ke pesaing dan juga adanya komentar negatif dan juga menurunnya reputasi perusahaan seperti itu. Oke, lanjut kepada materi yang kedua, yaitu gap model ataupun model kesenjangan, yang dimana di sini ada 5 gap dari kualitas layanan. Yang pertama yaitu knowledge gap, yaitu di mana manajemen itu tidak memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu standar gap, yaitu harapan pelanggan itu tidak diterjemahkan ke standar layanan seperti itu. Terus yang ketiga itu delivery gap, yaitu pelayanan aktual tidak sesuai dengan standar yang dilakukan. Terus yang keempat yaitu communication gap, yaitu janji promosi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya promosi itu tidak boleh berlebihan sehingga ekspektasi pelanggan itu tidak terpenuhi ataupun tidak menjadi kenyataan, sehingga itu dapat mempengaruhi kesenjangan tersebut seperti itu. Terus yang kelima yaitu satisfaction gap, yaitu di mana perbedaan antara harapan dan juga pengalaman pelanggan seperti itu. Baik, lanjut ke dimensi serve quote rater. Tentu dalam kualitas layanan kita itu sudah mengenal rater yang pertama, yaitu seperti halnya reliability, yaitu layanan akurat dan dapat dipercaya. Terus yang kedua responsiveness, yaitu cepat membantu pelanggan. Terus yang ketiga assurance, yaitu memberi rasa aman dan juga percaya. Terus yang ketiga itu empati, yaitu perhatian individual kepada pelanggan. Terus yang terakhir yaitu tangible, fasilitas dan juga penampilan fisik seperti itu. Baik, lanjut. Di sini ada beberapa jenis kegagalan layanan ataupun service failure, yang dimana di sini ada 3. Yang pertama itu ada kegagalan sistem layanan inti. Nah, seperti halnya kayak gangguan jaringan ataupun kesalahan tagihan seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan dengan kesalahan sistem ataupun kegagalan seperti itu. Terus yang kedua yaitu adalah kegagalan karyawan, yang dimana karyawan itu contohnya seperti tidak ramah ataupun kurang kompeten di bidang tersebut seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kegagalan respon. Nah, keluhan lah seperti halnya keluhan lambat ditangani, tidak memenuhi kebutuhan pelanggan seperti itu. Jadi dalam layanan tentu pasti ada namanya kegagalan seperti itu, dimana disinilah pentingnya kita itu menerapkan service recovery ataupun perbaikan layanan seperti itu. Nah, lanjut kepada pengertian service recovery di sini, yaitu usaha perusahaan untuk memperbaiki kesalahan layanan dan mengembalikan kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, tujuannya tentu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan juga mengurangi keluhan, memperbaiki hubungan dan juga dengan pelanggan seperti itu. Nah, artinya service recovery ini sangat penting bagi perusahaan seperti itu. Seperti halnya kayak layanan, yang dimana mereka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada untuk tetap menarik konsumen seperti itu. Nah, di sini ada strateginya juga dalam service recovery, yang dimana yang pertama yaitu ada apology, yaitu meminta maaf dengan tulus. Kita itu meminta maaf kalau kita itu melakukan kesalahan dalam melaksanakan layanan seperti itu. Jadi meminta maaf kepada pelanggan. Terus yang kedua yaitu ada compensation,
yang dimana memberikan ganti rugi ataupun diskon. Nah, dengan kita memberikan ganti rugi atau diskon, maka mereka itu akan merasa dihargai seperti itu atas kesalahan yang kita lakukan seperti itu, ataupun bisa dibilang dengan kita itu memberikan kompensasi. Terus yang ketiga yaitu ada explanation, yaitu menjelaskan penyebab masalah. Nah, kita itu menjabarkan ataupun menjelaskan kepada pelanggan kenapa masalah ini terjadi seperti itu agar mereka paham. Terus yang keempat yaitu ada prompt response, yaitu respon cepat terhadap keluhan. Jadi ketika ada keluhan maka kita harus dituntut untuk merespon cepat seperti itu. Nah, terus di sini selanjutnya yaitu ada service recovery paradox, yang dimana pelanggan itu bisa menjadi lebih puas setelah masalah berhasil diselesaikan dengan sangat baik dibandingkan jika masalah tidak pernah terjadi. Nah, artinya ketika pelanggan itu punya masalah dan kita langsung menanggapi dengan cepat ya, maka tingkat kepuasan itu lebih baik daripada masalah itu tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, terus di sini ada implementasi program pemulihan. Yang pertama yaitu sebagai komitmen kepemimpinan dan budaya organisasi. Artinya pimpinan dan juga organisasi dari atas itu harus berbenah seperti itu untuk meningkatkan recovery, perbaikan layanan seperti itu, atau bisa dibilang dengan mulai dari atas. Terus yang kedua yaitu deteksi kegagalan secara real time. Artinya kita itu harus memperhatikan setiap waktu kalau ada kegagalan ataupun kesalahan yang kita alami seperti itu. Terus yang ketiga itu pemberdayaan atau improvement lini depan. Terus yang keempat yaitu protokol dan juga pelatihan standar. Tentu kita itu harus menurunkan protokol dan juga pelatihan agar ketika mereka mendapatkan masalah, kita itu langsung sigap seperti itu. Yang terakhir yaitu menutup loop ataupun closing the loop. Nah, anggaplah ketika pelanggan itu sudah puas, maka kita itu tidak langsung harus langsung semerta-merta tidak peduli kepada mereka seperti itu. Kita itu harus tetap reminder ataupun tetap memperhatikan pelanggan seperti itu agar mereka itu tidak hilang seperti itu, teman-teman. Terus yang terakhir yang selanjutnya itu ada peran teknologi dalam service recovery. Nah, tentu yang kita ketahui sekarang, teknologi seperti AI itu sangat canggih sehingga dapat membantu dalam proses service recovery seperti itu. Nah, yang pertama itu seperti halnya chatbot dan juga AI untuk menangani keluhan. Tentu dalam ketika kita punya masalah dalam sistem, chatbot dan juga AI itu sangat penting bagi kita seperti itu. Terus yang kedua itu monitoring otomatis. Terus ada yang notifikasi real time dan juga smart routing ke agen manusia seperti itu. Nah, lanjut di sini yang terakhir yaitu ada dampak strategis pemulihan terhadap performa bisnis. Nah, dampaknya yang pertama itu adanya retensi dan nilai seumur hidup pelanggan ataupun LTV. Artinya ketika pemulihan layanan ini dilakukan, maka nilai yang mereka berikan itu seumur hidup pelanggan. Maksudnya ketika pelanggan itu sudah puas, maka tidak mungkin pelanggan itu akan berpindah-pindah lagi seperti itu, tetapi mereka akan tetap setia seumur hidup untuk membeli produk ataupun layanan yang kita berikan seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu word of mouth ataupun positif dan advokasi. Nah, tentu ketika mereka sudah puas dan juga berbentuk loyalitas, maka secara tidak langsung mereka itu akan mempromosikan layanan yang kita berikan seperti itu. Secara tidak langsung mereka mempromosikan layanan kita seperti itu. Terus yang ketiga itu pengurangan biaya kegagalan. Tentu ketika strategi itu berhasil, maka pengurangan biaya kegagalan itu akan semakin kecil. Terus yang keempat itu peningkatan reputasi dan juga keunggulan positif seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.